Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mata, berbagi cerita dari yang terlihat mata. Seperti biasa, disclaimer, saya bukan cenayang, bukan paranormal atau yang sejenisnya. Saya hanya terkadang saja bisa melihat mereka. Jadi cerita mata kali ini kejadiannya mungkin sekitar tahun 2000-an. Saya dan teman saya berkendara keluar kota dan akhirnya mampir di salah satu rest area. Demi menjaga privasi, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan daerahnya ya. Dan tentunya nanti nama teman saya akan saya samarkan. Dan cerita ini mengisahkan sebuah kisah tragis dari seorang pemuda. Penasaran dengan ceritanya? Berangkat. Jadi saat itu rest area belum terang benderang dan kendaraan belum seramai saat ini. Rest area di suatu daerah itu kalau sudah malam banyak yang sudah tutup lah resto-restonya ya. Dan kondisi rest area pun jadi lebih sepi dan gelap. Karena waktu itu saya sudah kebelet nih, ingin buang air kecil. Jadi saya minta teman saya untuk singgah dulu di rest area. Dan saya langsung buru-buru bergegas ke toilet karena sudah kebelet banget kan. Padahal pas sampai agak deg-degan juga sih, karena sudah tengah malam dan gelap sekali. Tapi karena kebelet ya udah saya langsung buru-buru turun deh gitu. Waktu itu teman saya sebut saja namanya si Bujang ya. Si Bujang nggak turun karena mau nunggu di mobil aja katanya. Jadi dia stay di dalam mobil karena katanya takut nanti ada maling atau apa. Karena memang saat itu rest areanya sepi sekali. Lalu saya langsung buru-buru jalan ke toilet yang tentunya pencahayaannya redup dan remang-remang gitu ya. Pas masuk agak kaget, ternyata saya melihat ada seorang anak muda, kira-kira umurnya 15 tahunan, yang sedang cuci tangan di wastafel. Lalu saya melihat dia dengan sekilas ya. Dan saya mengangguk tanda permisi lah. Dan buru-buru saya masuk ke bilik toilet. Sekilas juga saya lihat pemuda ini seperti tersenyum. Tapi kok malah perasaan saya makin gak enak. Tapi udahlah, bodo amat lah. Saya udah gak tahan, jadi saya langsung buru-buru masuk ke bilik toilet untuk buang air kecil. Lalu pemuda ini saya dengar juga masuk ke bilik toilet di sebelah saya. Tiba-tiba si pemuda ini mengetuk bilik toilet saya dan bilang, "Mas, mau ke arah barat ya? Hati-hati ya. Di sana jalan tolnya yang akan Mas lalu ini banyak kecelakaan," katanya. Saya kaget dan saya jawab gitu, "Oh iya Mas, makasih infonya." Tapi tiba-tiba saya merinding dan langsung buru-buru menyudahi. Lalu saya bilang, "Mas, saya duluan ya." Dan langsung setengah berlari saya menuju ke mobil. Pas mau masuk mobil, pintu terkunci. Dan posisi si Bujang ternyata lagi ketiduran di dalamnya. Saya ketok-ketok, "Woi, buka woi, cepetan." Bujang langsung kaget, kebangun, dan langsung bukain pintu. Dia langsung ngomel saat itu, "Lu DAB ya? Lama banget. Gue sampai ketiduran nih nungguinnya." Lalu saya jawab, "Hah? Enggak, gue cuma buang air kecil doang. Paling 5 menit kali. Lo ngigo kali Jang," saya bilang gitu. Lalu si Bujang menjawab lagi, "Aduh, lo tuh udah 30 menitan kali. Tadi pas parkir tuh gue udah lihat jam, dan lo tuh udah 30 menit. Gue pikir lo DAB, jadi ya udahlah. Gue tidur aja sambil nungguin." Lalu saya bingung, saya ngerasa apa iya saya sudah pergi selama itu ya. Masih saya bengong, tiba-tiba mata saya menangkap sosok pemuda itu berdiri di samping jendela saya. Pas nengok, muka pemuda itu hancur dan berdarah-darah sambil menangis terseduh-seduh. Saya kaget dan saya langsung minta Bujang untuk, "Ayo Jang,
cabut, buruan, tancap gas meninggalkan area tersebut lah. Bujang bingung sambil nyetir ngebut langsung ngerti nih, seakan dia ngerti kalau saya pasti melihat sesuatu nih. Dia diam tanpa banyak bicara, langsung konsen buat tancap gas. Sambil saya shock, saya penasaran juga siapa sih pemuda ini. Akhirnya saya berusaha untuk melihat dengan mata saya yang lain. Saya mencoba untuk melihat siapa anak ini dan apa yang terjadi dengannya. Lalu saya melihat ternyata pemuda ini berasal dari kampung seberang jalan. Waktu itu rupanya dia mau menyeberang dari kampungnya ke area rest area ini. Dan tentu saja harus menyeberangi jalan tol. Ya memang mungkin di tahun itu saya ingat masih banyak sekali orang-orang yang sering menyeberang di jalan tol gitu. Saya nggak ngerti dulu, mungkin peraturannya belum seketat sekarang ya. Entah karena anak ini nakal atau memang tidak punya akses lain, ingin menyingkat jalan, akhirnya ya udah anak muda ini menyeberang aja di tol itu. Dan memang saat itu pembatas jalan belum sebagus sekarang ya. Dan di saat pemuda itu menyeberang jalan, tiba-tiba ada mobil pick up ngebut dan menabrak kencang anak muda ini. Dia terpental, terseret dengan mukanya di aspal. Sedangkan mobil pick up-nya terguling ke pinggir. Pemuda tersebut meninggal dunia di tempat. Inilah kisah tragis yang menyebabkan pemuda itu meninggal dunia. Itu alasan kenapa saya melihat dia menangis terseduh-seduh. Karena mungkin ia merasa menyesal telah melakukan tindakan ceroboh, sehingga harus meninggal dunia. Padahal dia menyadari bahwa orang tuanya sudah sering mengingatkan dia agar jangan menyeberang lewat jalan tol tersebut karena terlalu berbahaya. Jadi dia sangat menyesali apa yang sudah ia lakukan. Dan saya juga sedikit melihat bahwa supir pick up tadi selamat, tapi ya memang terluka parah lah. Lalu saya langsung buru-buru menghentikan penglihatan saya. Saya tidak ingin terlalu jauh melihat kejadian tentang pemuda itu. Saya khawatir pemuda itu akan mengikuti saya terus nantinya, karena saya sudah terlalu banyak tahu tentang dia. Dan mungkin ada yang ingin ia sampaikan nantinya. Allahu a'lam. Pesan moral dari cerita kali ini adalah ada pepatah yang dulu mengatakan bahwa menyesal belakangan sudah tidak berguna. Karena itulah selalu berhati-hati dalam setiap tindakan kita. Karena 1 detik ke depan dalam hidup kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Demikian cerita mata kali ini. Sampai berjumpa di cerita mata berikutnya.